Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, dan hari ini ibadah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Maka kita hari ini bersyukur dan berterima kasih karena Dia ada bersama dengan kita. Karena itu seundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian Dia sungguh indah, sambutlah Yesus. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatan. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus. Kuasa Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, cintaku sembah, haleluya. Katakan, Dia sungguh indah, sungguh indah, Dia Yesus, haleluya. Dia ajaib, Dia mulia, Dia dan cinta daku, dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamat. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, oh haleluya. Dan kuasa Yesus Raja,
pagi ya Yesus. Kami agungkan dan kami hormat akan Engkau pagi hari ini Tuhan. Kami tinggikan dan kami agungkan kehadiran-Mu pagi hari ini. Ya Roh Kudus, lawatlah kami Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami masih memiliki nafas kehidupan kami. Kami boleh memperingati tentang kenaikan Engkau ke surga. Engkau naik bagi kami. Engkau tidak meninggalkan kami selamanya. Tetapi Engkau mengirimkan roh penolong itu, Roh Kudus bagi kami. Yang ada di tengah-tengah kami pada hari ini juga Tuhan. Karena itu Tuhan, kami undang Roh Kudus-Mu. Lawatlah kami pada pagi hari ini. Pada ibadah ini Tuhan Yesus. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Kami rindu jamahan-Mu Tuhan pagi hari ini. Sehingga kami boleh merasakan sesuatu yang beda ketika kami datang dan kami pulang tinggalkan tempat ini. Ada sesuatu yang luar biasa kami rasakan. Kami boleh merasakan sukacita daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Kami mau undang kuasa Roh Kudus-Mu menyertai dan melawat kami semua. Semua yang bertugas pagi hari ini Tuhan. Urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Baik worship leader, para singer, pemain musik yang bertugas sebagai usher dan siapapun kami yang bertugas. Biarlah kami melayani Engkau dengan sukacita. Dengan hati yang paling dalam kami melayani Engkau Tuhan pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa buat teman-teman kami, saudara seiman kami yang mungkin dalam perjalanan, percepatkan langkah mereka. Dan mungkin yang tidak bisa hadir dalam ibadah onsite ini, yang saat ini hanya bisa melalui online. Engkau juga melawat mereka, Engkau memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami akan mulai ibadah pagi hari ini dengan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan nyanyikan pujian Bangkit, Serukan Nama Yesus. Sekali lagi pengharapanku
pengharapan hanya Yesus saja yang mati atas salibnya, yang gembala jiwaku yang sungguh. Yesus dia, Yesus harapan, Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku, dia pohon selamatku dan kesenanganku. Yesus dia, Yesus harapan, Yesus harapan jiwaku. Yesus dia nolongku, haleluya, dan pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapan, Yesus dia harapan, Yesus dia harapanku. Haleluya. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Amin. Saya lihat dari wajah saudara bahwa saudara adalah orang yang berharap kepada Yesus karena dialah pengharapan kita. Saya undang untuk Ibu Yuli. Semusim berlalu, namun kau selalu lihat aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku.
Ya. Pujian hanya hormat kepada Dia, Tuhan Yesus yang sangat baik. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan pujian untuk mempersiapkan firman Tuhan. Tuhan Yesus setia, Dia adalah sahabat kita. Haleluya. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa, Dia mengerti bahasa. Tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Katakan, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Oh, Dia mengerti bahasa. Tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus, sekali lagi, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Engkau yang setia. Haleluya. Dia Engkau adalah sahabat yang setia. Amin. Dalam segala susahku selalu menghibur, selalu menghiburku. Mengerti bahasa. Tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus, waktu badai mengamuk, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus, oh waktu badai mengamuk, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Engkau Bapa yang baik, Engkau Gembala Agung kami, Engkau yang memelihara kami ya Tuhan. Engkau membuat kami menikmati rumput yang hijau dan air yang tenang. Sehingga hari ini dalam memperingati hari kenaikan-Mu ke surga ya Tuhan, Engkau akan mengajar, membimbing kami, mengedukasi kami lewat kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu. Inilah kami Tuhan.
Kesetiaan-Mu sudah teruji. Karena itu hari ini kami buka hati kami untuk mendengarkan suara kebenaran itu yang meneguhkan kami, menguatkan kami, membuat kami untuk mengerti sekaligus memahami agar kami boleh melakukan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa-Mu. Biarlah hamba-Mu menampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Setiap kami yang mendengarkan, dari yang paling muda sampai yang paling tua, hari ini kami semua diberkati. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus, beracaralah. Dan selanjutnya pemberitaan firman Tuhan ini kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Semua kita orang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Yonatan. Haleluya. Puji Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan, kesempatan pagi hari ini saya boleh berbagi berkat firman Tuhan dan terima kasih untuk kepercayaan yang telah diberikan. Saya hadir bersama putri saya, Josephine. Memang dia sempat beberapa kali bilang, kok dipanggilnya ibu terus? Ya sudah saya perkenalkan, ini bukan istri saya, ini anak saya. Karena tadi juga sempat dibilang ibu katanya gitu. Ya tidak mengapa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita memperingati hari kenaikan Tuhan. Dan saya mengambil judul khotbah saya, menanti kembalinya sang pujaan hati. Katakan pujaan hati. Yesus bukan cuma juru selamat. Yesus bukan cuma gembala yang baik. Tapi dia juga kekasih hati kita. Dan bicara tentang Tuhan Yesus naik ke sorga, saudara-saudara. Yesus memang harus menggenapi 5K. Apa 5K? Yang pertama kelahirannya yang ajaib. Kematiannya yang tidak biasa. Kebangkitannya yang luar biasa. Kenaikannya ke sorga dan kedatangannya juga yang begitu gegap gempita. Jadi kalau bicara soal kenaikan, ini bukan peristiwa yang biasa. Dan tidak kalah pentingnya dengan peristiwa kelahiran. Walaupun orang Kristen lebih banyak mungkin merayakan, memperingati, membuat sebuah apresiasi yang lebih kepada kelahiran atau Natal. Tapi semuanya merupakan sebuah rangkaian dari penggenapan janji Allah. Kita akan lihat sebentar di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama sampai ayat yang ke-11. Pasal pertama ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan, saudara bisa perhatikan sama-sama ayat ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Saya minta ayat 11 kita baca bersama. 2, 3. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Kenaikan Tuhan Yesus disaksikan oleh banyak orang. Dikatakan tidak kurang dari 500 orang menyaksikannya. Dan apa sih yang membuat Yesus harus naik ke sorga? Kita akan perhatikan di ayat yang ke-11 di bagian yang saya garis bawahi. Dia memang naik ke sorga di ayat yang ke-11. Kisah 1 ayat 11. Dia terangkat ke sorga namun dia akan datang kembali. Dia pergi untuk kembali. Ada lagu yang mungkin cukup terkenal. Beberapa Bapak Ibu mungkin tahu lagunya ya. Dulu lagu ini cukup populer juga. Ku akan pergi meninggalkan dirimu.
menyusuri liku hidupku. Janganlah kau bimbang dan janganlah kau ragu, berikan senyumanmu padaku. Selamat tinggal kasih, sampai kita jumpa lagi. Udah, nanti jadi berubah jadi konser lagu dunia ya. Lagu ini menceritakan tentang seorang kekasih yang terpaksa. Dia tidak ingin berpisah dengan tambatan hatinya. Tapi dia terpaksa harus pergi. Tapi tidak untuk selama-lamanya. Dia pergi untuk kembali. Terlepas latar belakang lagu ini dibuat, mungkin di situ diceritakan si laki-lakinya harus menempuh pendidikan yang lebih tinggi di luar kota kah, di luar negeri kah? Atau dia dipindah tugas kerjakan oleh pimpinannya di luar kota, di luar negeri kah? Tapi dia pastikan kepada kekasihnya, tunggu, aku pasti kembali. Demikian pula Yesus, lebih lagi dia sebagai seorang yang senantiasa memegang janjinya. Dia telah pergi, namun dia pasti kembali. Amin. Dia pasti kembali. Nah, saudara-saudara, terkait dengan tema kita di bulan Mei ini, saya ajak kita lihat juga Yohanes 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kita kaitkan nanti dengan kenaikan Tuhan Yesus di sini. Saya bacakan ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Nah, saya garis bawahi di situ kita lihat, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Salah satu tujuan kenapa Yesus harus naik ke sorga, untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Katakan amin. Selain dia sebagai juru syafaat, dia sebagai pembela dikatakan, yang duduk di sebelah kanan Bapa, yang senantiasa bersyafaat untuk kita. Tetapi di sini dia juga menyediakan tempat. Saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara, apakah Tuhan Yesus memerlukan waktu sampai begitu lamanya untuk dia menyediakan rumah, tempat tinggal buat kita di surga? Bukankah sang firman itu hanya dengan sepatah kata saja, jadilah. Ini sebetulnya bukan bicara secara hurufiah semata. Ini ada sebuah makna yang sangat dalam secara rohani. Ketika Yesus berkata, aku akan menyediakan tempat bagimu. Mari kita pandang kenaikan Tuhan ini dengan sudut pandang yang baru. Nah, saya akan ajak kita lihat dulu di dalam bagian berikutnya. Ini tidak terlepas dari 3 tahapan adat pernikahan Yahudi. Nanti kita kaitkan dengan kenaikan Yesus. Ketika orang Yahudi menikah, mereka harus melalui 3 tahapan ini. Yang pertama ada disebutnya sidukin atau perjodohan. Mencarikan pasangan. Yang kedua ada erusin atau pertunangan. Sebetulnya mirip lah dengan budaya dimanapun kita ada, ya. Anak dijodohkan, terus kemudian tunangan, baru masuk pada tahapan ketiga nisuin, pernikahan. Nah, seperti apa sidukin? Kita lihat berikutnya. Sidukin ini paling tergambar jelas di dalam Kejadian pasalnya yang ke-24. Waktu Abraham mau mencarikan pasangan buat Ishak, dia minta kepada salah seorang hambanya yang paling dipercaya yang namanya Eliezer. Nah, Eliezer ini disuruh untuk pergi mencarikan pasangan buat Ishak, dan didapatinya Ribka lah yang kemudian singkat cerita diberikan berbagai macam mahar. Dalam sidukin ada beberapa tahapan. Pertama, seorang ayah mencarikan pasangan buat anaknya dengan syarat-syarat tertentu. Dia tidak mau sembarangan untuk menjodohkan anaknya dengan seseorang. Dia akan tentukan kriteria. Makanya Eliezer diperintahkan sama Abraham sampai harus tumpangkan tangannya di pangkal paha Abraham sebagai sumpah tertinggi itu. Gambarannya. Lalu kemudian ada peranan mak comblang atau sakan, itulah Eliezer. Lalu ada ketentuan dan syarat nikah yang diungkapkan, lalu ada mas kawin atau mohar. Dalam kasus Abraham ketika dia memakai Eliezer
untuk menjodohkan Ishak dengan Ribka, dia membekali Eliezer dengan berbagai macam perhiasan dan pakaian-pakaian yang mahal. Itu menjadi mohar. Atau kalau istilah sekarang ini dalam konteks budaya masyarakat kita umumnya dikenal dengan uang susu katanya gitu. Ya. Memberikan pemberian kepada keluarga si mempelai perempuan. Si mempelai perempuan itu dibeli oleh keluarga mempelai laki-laki. Dan tentu harus ada persetujuan dari calon mempelai wanita. Tidak dipaksakan. Tidak seperti zaman Siti Nurbaya atau cerita Siti Nurbaya. Jadi sekalipun dijodohkan ini tidak dipaksakan. Dan menariknya ada ritual permandian atau mikvah. Nah saudara, ini apa maksudnya kaitannya dengan kehidupan kita di dalam Kristus? Bapa di sorga mengutus Roh Kudus untuk mencari orang-orang yang mau meresponi, yang mau dijodohkan dengan Yesus. Tidak kebetulan Eliezer yang dipakai oleh Abraham, itu namanya, arti nama Eliezer dari kata Eloi, Eloah, Allah, dan Ezer, penolong. Allah penolong. Bukankah Roh Kudus dikenal sebagai penolong? Jadi Roh Kudus mencari orang-orang yang mau meresponi berita Injil, karya keselamatan di dalam Kristus. Siapa yang mau meresponi? Lalu kemudian ketika dia meresponi akan diberikan mas kawin. Apa mas kawinnya? Klik lagi berikutnya. Darah Kristus. Kalau dulu Ishak ketika dia mau menjadikan Ribka sebagai calon mempelainya dalam proses perjodohan itu, Abraham sampai harus memberikan perhiasan perak, emas, pakaian yang mahal-mahal, tapi tidak sebanding dengan apa yang Bapa di surga telah berikan. Muarnya adalah darah Yesus sendiri. Dia telah membeli kita dengan lunas untuk menjadikan kita milik kepunyaannya sendiri. Dan dikatakan berikutnya ada mikvah. Mundur sedikit, ada mikvah, baptisan. Nah baptisan ini adalah sebuah proses pemeteraian. Jadi dalam konteks tradisi Yahudi, saudara-saudara, baptisan itu bisa berbicara tentang dua arti. Yang pertama, baptisan menjadi tanda seseorang mengikuti sebuah aliran tertentu dari sekte Yahudi. Yang kedua, baptisan bicara tentang pemeteraian dalam proses perjodohan. Jadi kalau ketika Yesus dibaptis bukan sebagai tanda pengampunan dosa. Dia tidak berdosa. Yesus dibaptis dalam konteks tradisi pernikahan Yahudi sebagai calon mempelai laki-laki. Dan kita dibaptis memiliki dua fungsi. Yang pertama sebagai tanda pertobatan. Dan yang kedua sebagai meterai, kita ini calon-calon mempelai perempuannya Kristus. Nah setelah masuk proses sidukin, lalu masuk proses erusin. Ini yang nanti kita akan lebih dalami, proses pertunangan. Ada apa di proses pertunangan? Waktu pertunangan terjadi, kedua mempelai akan menyatakan niat mereka untuk menjalani hubungan ini lebih serius di bawah sebuah kufah atau sebuah pondok yang menjadi gambaran rumah masa depan. Dan setelah itu, masa pertunangan biasanya akan berlangsung selama 1 tahun, di mana kedua mempelai akan dipisahkan untuk sementara waktu. Saya ulang, inilah kaitannya dengan kenaikan Yesus. Masa pertunangan adalah masa di mana kedua mempelai akan dipisahkan untuk sementara waktu. Selama kurang lebih 1 tahun. Makanya kalau kita ingat peristiwa Yusuf dan Maria yang dikatakan dalam Injil Matius bahwa Yusuf sudah bertunangan dengan Maria. Mereka sudah dipisahkan, tapi didapati Maria hamil. Makanya Yusuf bingung, ini siapa? Aku tidak melakukan apa-apa. Kan kita dipisahkan, lagi tunangan, dipisahkan. Makanya dikatakan Yusuf mau menceraikan Maria dengan diam-diam, dipisahkan. Tahukah saudara, kembali saya mau nyatakan bahwa kenaikan Yesus, mari kita lihat dengan sudut pandang yang baru. Kita ini sedang dipertunangkan dengan Kristus. Kita ini sedang dipisahkan untuk sementara waktu. Tujuannya apa? Sama seperti dalam proses pertunangan adat Yahudi. Pemisahan itu tujuannya yang pertama, si pria akan diuji tanggung jawab dan persiapannya betul-betul sebagai kepala keluarga. Di mana dia harus menyiapkan rumah tempat tinggal dengan berbagai fasilitas yang memang diperlukan dalam kehidupan rumah tangga nanti. Itulah ujiannya. Sedangkan yang perempuan, dia harus menyiapkan gaun pengantin, bukan cuma menyiapkan, nanti kita lihat bagian ini.
Dan juga menyiapkan hiasan ikat kepala atau ikat kerudung. Ya, dalam tradisi Timur Tengah tidak aneh mereka memakai kerudung dan ada hiasan ikat kerudung. Itu maksudnya apa? Nanti kita lihat juga. Ini sebagai ujiannya. Lalu diadakan pertukaran. Kalau waktu masa lamaran, perjodohan, pihak perempuan tidak berbuat apa-apa. Tidak harus memberi apa-apa. Hanya pihak laki-laki yang memberi. Ini gambaran Yesus yang sudah mengerjakan terlebih dahulu. Tapi dalam masa pertunangan sekarang ini, enggak cuma sekedar pihak laki-laki yang memberikan sesuatu. Pihak mempelai perempuan pun harus memberikan sesuatu kepada mempelai laki-laki. Lalu akan dimeteraikan dengan minum satu cawan anggur bersama. Nah, kita lihat bagian berikutnya. Waktu Tuhan Yesus menyatakan keinginannya di dalam Yohanes 14 ayat 2-3, itulah sebagai bentuk pernyataan mempelai laki-laki dalam proses tunangan. Ini mirip gambarannya seperti seorang laki-laki Yahudi yang sedang bertunangan dengan seorang perempuan Yahudi dan menyatakan, aku akan menyediakan tempat tinggal. Itu dinyatakan dalam sebuah kufah. Aku akan menyediakan tempat tinggal untuk kita nanti tinggal bersama. Nantikan aku akan datang kembali. Jadi kembali lagi saudara-saudara kita lihat. Ada sebuah hal yang sangat indah. Yesus menyatakan diri kita sebagai mempelai-mempelainya. Orang-orang yang sangat dikasihinya. Di mana Tuhan mau kita ada, di mana Dia ada. Dan berikutnya dikatakan juga, orang percaya juga harus menyatakan pengakuan ini di hadapan umum. Kalau proses lamaran, saya kira berapa banyak Bapak Ibu sudah pernah melalui proses ini ya, lamaran, pertunangan. Kalau lamaran biasanya eksklusif ya, hanya untuk kalangan keluarga inti sajalah, nggak banyak-banyak gitu kalau lamaran. Tapi kalau pertunangan biasanya lebih umum, lebih dipubliskan gitu, lebih diumumkan kepada publik. Demikian pula, dalam proses pertunangan ini tidak ada lagi sembunyi-sembunyi. Kita menyatakan identitas diri kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak Tuhan. Nah, kita lihat lagi berikutnya. Ini yang kita akan dalami soal perpisahan. Jadi waktu kenaikan Yesus ke sorga, ini untuk menggenapi sebuah pendekatan konteks budaya Yahudi tentang tradisi pernikahan. Di mana si laki-laki, dalam hal ini Tuhan Yesus, harus berpisah dulu dengan gerejanya. Untuk menyediakan tempat tinggal, untuk menyediakan rumah. Sekali lagi, buat Yesus mudah, hanya sekejap saja. Tidak usah ribuan tahun, ratusan tahun, puluhan tahun. Hanya sekejap saja jadilah. Tapi disinilah maknanya. Karena Dia sebagai mempelai laki-laki kita. Nah, bagian kita sebagai gereja Tuhan adalah menyiapkan dan menjaga pakaian kain lenan halus berkilauan dan hiasan ikat kepala. Saya jelaskan dulu di sini. Jadi waktu proses pertunangan, katakanlah ya, kalau seseorang sedang bertunangan, si mempelai laki-laki, pihak keluarganya juga akan memberikan kain lenan halus yang harus dijadikan atau dibuat menjadi gaun pengantin pada waktu itu juga. Tidak nunggu waktu lama. Padahal mereka menikahnya ada selang waktu berapa lama? 1 tahun. Saya tanya, dalam waktu 1 tahun itu, kira-kira bisa enggak berat badan seseorang berubah? Enggak usah 1 tahun. Ya, 1 minggu aja kalau makannya gelojo, orang Manado bilang, atau makannya sembarangan ya, bisa merah kemana-mana. 1 tahun, ada jangka waktu yang cukup panjang, itu mempelai perempuan harus punya pengendalian diri. Katakan pengendalian diri. Ini sebagai ujian, bagaimana dia bisa mengurus rumah tangganya kalau mengurus dirinya sendiri saja, dia tidak bisa. Makanya gaun pengantin itu langsung dibuat dan langsung menjadi sebuah ujian. Jangan sampai, dibuat sesuai ukuran pada waktu itu, tapi selang 1 tahun kemudian, waktu dipakai, aduh kok sempit banget ya. Batal nikahnya. Batal nikahnya. Kenapa? Karena dianggap dia belum siap untuk menjadi ibu rumah tangga. Bukan hanya soal ukurannya. Gaun pengantin itu harus dijaga tetap bersih dan utuh. Jangan sampai ada cacat, jangan sampai robek, jangan sampai bernoda, kotor. Kalau pas hari H, ternyata didapati gaunnya tidak lagi utuh, robek, bernoda, kotor, batal nikahnya.
Itu sebabnya kita lihat di ayat berikutnya, klik. Sebelum kita akan singgung tentang hiasan ikat kepala. Di dalam Efesus 5 ayat 25-27, itu gambaran Yesus telah menguduskan kita. Kekudusan itu dua, kekudusan yang sifatnya pemberian, anugerah, status. Yesus telah kerjakan dengan sempurna. Tapi ada bagian kita untuk terus menjaga kekudusan itu. Memelihara kekudusan itu. Sampai menjadi bagian yang sempurna dan hakiki. Di Wahyu 16 ayat 15 saya bacakan. Lihatlah aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya. Supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lebih jelas di Wahyu 19. Dikatakan, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Kita baca sama-sama 2, 3. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang... Apa maksud kain lenan? Di situ sudah ada penjelasannya. Lenan halus itu adalah perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Yesus naik ke sorga sudah tidak usah kita pusingkan. Dia pasti kembali dan dia sudah sediakan tempat. Cuman masalahnya kita. Sebagai mempelai perempuannya nih. Kita punya tanggung jawab. Yesus sudah memberikan kekudusan. Seperti tadi pria Yahudi memberikan kain lenan putih berkilauan. Dia sudah berikan kekudusan. Tetap harus dijaga. Dipelihara. Kalau enggak, kita gagal menjadi mempelai Kristus. Dan berikutnya lagi, saudara-saudara, tentang hiasan ikat kepala. Kalau saudara perhatikan di dalam Injil Lukas ada perumpamaan tentang dirham yang hilang. Nah, perumpamaan tentang dirham yang hilang ini, kalau kita lihat dalam pendekatan kembali tradisi pernikahan Yahudi, itu ada sebuah untaian seperti kalung. Memang kadang-kadang dijadikan kalung, tapi kadang juga dipakai sebagai hiasan ikat kerudung. Yang terdiri dari 10 dirham, mata uang perak zaman dulu. Yang katanya kalau dikalkulasikan setara seperti sekarang nilai 1 dirham itu sekitar $7 katanya gitu. Nah itu sebagai ujian juga. Jadi waktu tunangan selain kain lenan putih diberikan juga untaian 10 dirham. Yang harus dijaga baik. Jangan sampai hilang. Jangankan 10, 1 aja hilang, batal itu pernikahan. Karena si mempelai perempuan dianggap gagal untuk menjaga dan gagal untuk bisa bertanggung jawab. Bagaimana nanti ketika sudah menikah, berumah tangga. Bicara tentang untaian dirham ini saudara-saudara. Kita ingat dirham. Ini bicara soal sesuatu yang Tuhan percayakan buat kita jaga. Untuk kita kembangkan, untuk kita pelihara juga. Berbagai talenta-talenta yang sudah Tuhan berikan juga. Harus kita kembangkan, harus kita jaga. Jangan disia-siakan. Nah, kalau kita perhatikan tentang pertukaran barang berharga. Di dalam erusin juga pertunangan, Yesus telah memberikan Roh Kudus-Nya. Roh Kudus diberikan, selain tadi kain lenan halus, hiasan ikat kepala, tapi juga Roh Kudus diberikan sebagai meterai. Untuk mengingatkan kita. Makanya di dalam Yohanes dikatakan dia akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus akan mengingatkan kita kepada Kristus. Dan dikatakan juga dialah meterai untuk menjadi jaminan. Kalau zaman sekarang mungkin gambarnya seperti cincin pertunangan. Ya, seperti jaminan bahwa dia sudah ada yang empunya. Jadi Roh Kudus ada di dalam hidup kita, orang percaya, yang sudah dipertunangkan dengan Kristus. Itu sebagai materai bahwa kita ini miliknya Tuhan, sudah ada yang punya. Makanya Bapak Gembala ciptakan lagu, jangan ganggu, jangan gangguku. Aku sudah milik Yesus. Lewat Roh Kudus yang telah memeteraikan kita. Lalu apa bagian kita? Berikutnya, gereja Tuhan sepatutnya mempersembahkan kehidupannya bagi Kristus. Masa pertunangan bukan cuma pihak laki-laki yang memberikan sesuatu, pihak perempuan pun harus memberikan sesuatu. Ada pertukaran. Dan di pihak gereja sebagai mempelai perempuan memberikan hidupnya, tubuhnya bagi Kristus. Dan kemudian ditutup berikutnya dengan minum 1 cawan anggur bersama.
Jadi tidak kebetulan ketika perjamuan malam yang terakhir, selain itu sebagai bentuk perayaan memasuki masa Paskahnya Yahudi, tapi dalam konteks tradisi pernikahan ini seperti meterai pertunangan. Jadi saudara-saudara, setiap kali kita menerima perjamuan Tuhan, selain kita mengingat karya salib Kristus yang sudah menebus dosa kita, yang telah membenarkan kita, itu juga menjadi meterai pertunangan. Mengingatkan kita bahwa kita ini sudah dipertunangkan dengan Kristus. Baru berikutnya ada masa pernikahan, nisuin. Dan masa pernikahan ini mempelai laki-laki tidak tahu kapan dia akan menjemput pihak perempuan. Makanya waktu Yesus bilang di bumi dalam pelayanan 3,5 tahun, dia bilang anak manusia pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Itu dalam konteks tradisi, karena anak laki-laki, mempelai laki-laki tidak tahu. Nanti Bapa yang menentukan. Dari mana Bapak itu menentukan? Ketika dia lihat anak laki-laki itu sudah menyiapkan rumah itu dengan sempurna. Ayah mempelai prialah yang menentukan waktu bagi anaknya untuk menjemput kekasihnya. Dan nanti mempelai pria akan memimpin rombongan disertai seruan dari kerabat. Dan dengan seruan, lihatlah mempelai pria datang. Dengan disertai bunyi shofar atau sangkakala. Makanya dalam suratan Tesalonika dikatakan waktu Yesus datang, malaikat akan melantunkan bunyi sangkakala. Lalu mempelai perempuan akan dibawa untuk menemui mempelai pria di suatu kufah, dan mereka akan minum satu cawan anggur yang baru. Makanya Yesus bilang, aku tidak akan minum cawan ini lagi sampai nanti aku datang, dan akan diadakan pesta yang meriah. Itulah pernikahan Tuhan Yesus dan gerejanya. Nah, kita akan lihat pada poin utamanya tentang pertunangan. Kita lihat 2 Korintus 11 ayat 2 dan 3. Kita baca sama-sama. 2 Korintus 11 ayat 2 dan 3. 2, 3. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ayat 3. Kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan, kita mau fokus di sini. Kita sedang memasuki masa pertunangan. Kita dipisahkan sementara waktu dengan Yesus. Hubungan jarak jauh, LDR. Dulu waktu saya sebelum menikah, saya dengan ibu dari putri saya atau dengan istri saya, kita sempat menjalin hubungan LDR itu kurang lebih 6 tahun, saudara-saudara. 6 tahun. Mungkin ada yang lebih panjang masa pacarannya, kalau boleh dibilang masa pacaran. Dan LDR itu bukan hal yang mudah. Dalam sebuah penelitian dikatakan dalam sebuah survei terhadap 1.000 peserta, menumpukan hubungan jarak jauh hanya memiliki tingkat keberhasilan 58%. Jadi kalau ada yang dulunya LDR, bisa jadi dan bisa tetap menjadi keluarga yang harmonis, itu langka banget. Itu luar biasa banget. Karena tingkat keberhasilan itu sedikit, hanya 58% katanya. Nah ini gambaran saudara kita dengan Tuhan, kita sedang LDR nih. Hubungan kita jarak jauh. Kita nggak bisa lihat Yesus secara mata jasmani kita. Nah, bagaimana supaya kita tetap menjaga hubungan ini tetap baik sampai pada pernikahan? Saya berikan 3 rumusan, 3 kunci. Bagaimana kita membangun hubungan LDR dengan Tuhan Yesus di masa pertunangan ini. Yang pertama, menjaga kepercayaan. Katakan menjaga kepercayaan. Saya kira Bapak Ibu tentu setuju kan? Salah satu kunci hubungan bisa tetap kuat harus saling percaya dan saling menjaga kepercayaan. Kalau udah nggak bisa saling percaya dan tidak bisa saling menjaga kepercayaan, bubar jalan. Makanya tadi Paulus menekankan, aku takut kalau kamu diperdaya sama seperti Hawa diperdaya oleh iblis, oleh ular. Ular waktu menggoda Hawa, dia berusaha untuk meracuni cara pandang manusia tentang Tuhan. Dia berusaha untuk mempengaruhi keyakinan manusia bahwa Tuhan itu baik. Makanya ular bilang, bukankah semua buah pohon dalam taman ini Allah larang untuk kamu makan buahnya? Bukan. Padahal yang Tuhan larang itu cuma satu. Tapi itu bukan cuma sekedar asal ngomong. Iblis dengan strateginya, triknya, dia berusaha meracuni pikiran manusia dan itu triknya tetap sama sampai sekarang untuk membuat manusia merasa tidak dikasihi oleh Tuhan.
Hati-hati saudara, ketika seorang, apalagi anak Tuhan, merasa tidak lagi dikasih Tuhan, dia cenderung akan menjauh. Kepercayaannya kepada Tuhan akan berubah. Kok begini sih hidup saya? Kok kayaknya saya nggak seperti yang lain ya? Kok usaha saya kayak gini ya? Mana katanya janji Tuhan? Mana katanya Tuhan mengasihi? Ini hati-hati. Iblis akan terus berusaha untuk mempengaruhi pikiran kita dan membuat kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Makanya kalau kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat 1, ya, bagian dari topik utama di tema kita bulan Mei ini, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Sebelum Yesus bilang, aku akan pergi menyediakan rumah dan aku akan kembali. Tapi Yesus dahului dengan percaya. Pagi hari ini siapa yang mau tetap percaya kepada Tuhan, lambaikan tangannya. Meskipun situasi buruk, meskipun situasi sepertinya tidak mudah, tapi kita tetap percaya Tuhan sangat baik. Amin. Tuhan selalu mengasihi saya dan saudara. Jangan mau diracuni oleh iblis. Di dalam Lukas 18 ayat 8, sampai Yesus berkata begini, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, waktu mempelai laki-laki itu datang, waktu Yesus Kristus pujaan hati kita datang, adakah ia mendapati kita tetap percaya kepadanya? Adakah ia mendapati iman di bumi ini? Sangat jelas situasi yang sekarang ini terjadi dan akan terus terjadi semakin hebat. Akan membuat banyak orang mengalami krisis iman. Betapa lebih lagi kita tetap harus hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, dalam saudara seiman seperti sekarang ini. Untuk kita membangun kembali kepercayaan kita kepada Tuhan. Saya kira tidak ada orang yang punya iman super. Saya rasa saudara juga setuju, siapapun orangnya, pendeta hebat apapun, ada kalanya lemah. Tetapi kita mau kembali menguatkan kepercayaan kita pada pagi hari ini. Dan yang kedua, kunci yang kedua, menjaga komunikasi. Hubungan jarak jauh, enggak mudah. Udah ketemunya jarang, ya, bersama-samanya juga secara fisik jarang. Tapi yang paling penting kunci berikutnya adalah bisa tetap terjaga itu hubungan kalau komunikasi juga terjaga. Dulu waktu saya menjalani hubungan LDR dengan istri saya, sebelum kami menikah, kami rutin, kami sudah komitmen. Ya, setiap jam tertentu, hari tertentu, kita akan komunikasi. Wah, sekarang enak. Ya, udah ada chat, WA, apalah segala macam. Dulu mungkin zaman Bapak Ibu lebih sulit lagi. Bahkan telepon pun susah. Ya, paling lewat surat menyurat. Sampai surat menyurat aja mungkin lama kembalinya gitu ya, dibalasnya. Sekarang dipermudah. Tapi dulu sulit banget. Ya. Zaman saya aja waktu kuliah, yang punya telepon itu jarang. Handphone tuh aduh langka banget, masih langka banget handphone. Telepon umum itu yang paling sering kita pakai. Apalagi anak kos gitu ya. Pergi malam, selesai mengerjakan tugas-tugas kuliah, telepon. Menjaga komunikasi. Nah, saya ajak kita lihat dalam sebuah ayat. 1 Tesalonika 2 ayat 17 dikatakan begini. Tetapi kami saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu. Kalimat berikutnya baca. Jauh di mata tetapi tidak jauh di hati. Sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Ini latar belakang dari Rasul Paulus dengan timnya. Yang punya kerinduan kepada jemaat Tesalonika. Jauh di mata tetapi dekat di hati. Jauh di mata dekat di hati. Ini dia. Demikian pula yang Tuhan mau. Sekalipun kita mungkin secara pandangan lahiriah, kita tidak bisa lihat Yesus. Jauh sepertinya. Tetapi pastikan tetap terjaga. Dia ada dalam hati kita saat kita bersaat teduh. Saat kita berkomunikasi, membangun komunikasi dengan Tuhan. Lewat doa, lewat membaca firman. Ketika kita membangun komunikasi, kasih itu akan kembali bertumbuh. Tapi kalau kita tidak lagi berkomunikasi, dalam berkomunikasi kita semakin kenal. Makanya ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Bagaimana bisa kenal? Lewat komunikasi. Kalau kita cuma sekedar ketemu saja, nggak ada komunikasi, nggak akan saling kenal. Tapi dengan kita banyak menghabiskan waktu berbincang-bincang,
dan menyelami isi hati dan pikirannya lewat perkataan yang diucapkan, kita semakin kenal ini orangnya seperti apa. Demikian pula, waktu kita banyak berkomunikasi dengan Yesus lewat doa dan baca firman, merenungkannya, menyelami isi hatinya dia, kita akan semakin tumbuh kasihnya kepada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, untuk kita bisa membangun hubungan LDR ini tetap terjaga sampai Yesus menjemput kita, harus menjaga komitmen. Ya, jaga selalu hatimu saat kau jauh dariku, katanya gitu. Komitmen, kesetiaan. Percaya, bangun komunikasi, tapi harus berlanjut, continue dalam sebuah bentuk kesetiaan, komitmen. Dalam Wahyu 17 ayat 14b tidak kebetulan dikatakan begini. Kita baca bersama, 2, 3. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Kalau kita ingin menjadi mempelai Kristus yang dilayakan masuk dalam pernikahan anak domba. Kalau kita ingin menang bersama-sama dengan dia waktu Yesus datang, dikatakan seluruh makhluk akan ditaklukkan, ditundukkan di bawah kakinya. Dan janji Tuhan akan digenapi pada waktu itu. Kita juga orang-orang percaya yang menjadi mempelai-mempelainya juga akan memiliki otoritas di bumi di masa pemerintahan 1000 tahun damai. Kalau kita tetap setia, kalau kita tetap menjaga komitmen. Jadi pagi hari ini mari kita pandang kembali kenaikan Tuhan Yesus. Dia mempelai laki-laki yang mungkin sementara ini memang dipisahkan dengan kita. Menyediakan tempat bagi kita. Bagian kita adalah mari jaga kekudusan. Mari jaga iman untuk tetap ada kepada dia. Mari kita tetap memiliki komunikasi yang intim dengan Kristus. Dan jaga komitmen. Dan saya undang pemain musik maju ke depan. Kita baca ayat yang terakhir. 2 Timotius 4 ayat yang ke-8. Kita baca bersama 2, 3. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku. Melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Puji nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri bersama. Kita mau responi firman Tuhan. Dan kita mau nyatakan kepada dia, Engkaulah yang termanis dalam hidupku Tuhan. Amin. Yesus yang termanis. Oh, dialah kekasih hati kita yang sejati. Haleluya. Nyatakan bersama dari hatimu yang terdalam. Yesus yang termanis buat jiwaku, amin, buat jiwaku, buat jiwa, haleluya. Yesus yang termanis, oh buat jiwaku. Ku cinta Katakan lagi, Yesus yang termanis, haleluya. Yesus yang termanis buat jiwa. Amin, amin. Oh buat jiwa, hanya Engkau Yesus buat tiada yang sepertimu Tuhan. Oh Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku cinta selamanya. Pagi hari ini dalam kita memperingati kenaikan Yesus ke sorga, Tuhan mau mari perbaharui kembali kasih-Mu kepada Dia. Kita perbaharui kasih kita kepada Tuhan. Mungkin situasi sulit sedang kau hadapi dan kau mulai tawar hati, bahkan mulai kehilangan keyakinanmu akan kasih-Nya, akan kebaikannya. Bahkan mungkin kamu mulai kehilangan kepercayaanmu kepada kesetiaannya dan pemeliharaannya yang sempurna.
Mari pagi hari ini jangan mau kita diracuni oleh suara-suara si iblis yang berusaha memisahkan, menjauhkan, dan menggagalkan hubungan kita dengan Allah. Tapi kita mau membangun kembali kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan kita mau katakan, Engkau tetap baik Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan. Engkau selalu baik Tuhan. Apapun yang terjadi, aku mau tetap percaya Engkau selalu baik. Berapa banyak pagi hari ini saudara-saudara ya, yang mungkin merasa saat ini engkau tidak disayang Tuhan. Engkau merasa diperlakukan tidak adil oleh Tuhan. Tetapi saya mau katakan dengan nama Yesus, Dia sangat mengasihi saudara dan saya. Kalau firman Tuhan berkata, dirinya sendiri saja Dia telah berikan, Dia telah persembahkan buat saya dan saudara sampai tetes darah yang penghabisan. Bukti apa lagi yang kita perlukan untuk mempertanyakan kasih-Nya yang begitu agung dan mulia itu? Dia sudah berikan segala-galanya hidupnya buat saya dan saudara. Tidak ada yang mengasihi kita lebih daripada Yesus. Yesus lebih mengasihi kita daripada siapapun juga. Dan untuk pagi hari ini, dengan tangan yang terangkat, kita angkat pujian ini kembali dengan hati yang penuh kasih kepada Dia. Engkau yang termanis Tuhan, oh Yesus yang termanis, haleluya. Oh, Yesus yang termanis, amin, amin. Yesus, Yesus, Yesus yang termanis, oh yang termanis buat jiwaku, haleluya. Mari angkat hatimu, pandang Dia yang mengasihi saya dan saudara. Engkau yang termanis, Engkau yang terindah Tuhan, haleluya. Ku cinta sekali lagi, oh dengan segenap hati katakan, Yesus yang termanis, Yesus yang termanis, amin. Oh, nyatakan kasih-Mu kepada Dia. Kami mengasihi Engkau Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku cinta selamanya, ku cinta selamanya. Oh, ku cinta sama, ku cinta selamanya Tuhan. Ku cinta selamanya. Haleluya, haleluya. Mari taruh tangan kita di dada kita masing-masing. Dan kita akan berdoa, Tuhan Yesus, inilah kami. Kekasih-kekasih-Mu yang sudah Engkau tebus dengan darah-Mu yang mahal untuk menjadi milik kepunyaan-Mu. Kami mau belajar menjadi kekasih-Mu yang setia. Kekasih-Mu yang senantiasa rindu untuk membangun komunikasi dengan Engkau. Sekalipun saat ini kami tidak memandang Engkau dengan mata jasmani kami, tapi kami mau mendekat kepadamu dan melekat kepadamu dengan iman kami, dengan roh kami yang berpadu dengan Engkau lewat Roh Kudus-Mu Tuhan. Berapa banyak jemaat yang saat ini hadir Tuhan, baik yang menyaksikan juga secara streaming, mereka yang sudah mulai tawar dalam mengikut Engkau, dalam mengasihi Engkau. Limpahkan kembali dan yakinkan dan nyatakan bahwa Engkau sangat mengasihi mereka. Jangan biarkan ada keraguan-raguan yang ditanamkan oleh si iblis untuk membuat kami jauh daripadamu. Tetapi pastikan di dalam hati kami dan yakinkan bahwa sungguh tidak ada pribadi yang lebih mengasihi kami selain daripada Engkau Yesus. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu ajaib, kasih-Mu yang terbesar. Terima kasih Bapa. Engkau telah naik ke sorga, tetapi kami yakin Engkau akan datang kembali menjemput kekasih-kekasih-Mu yang tetap menjaga kepercayaan, yang tetap membangun komunikasi, dan tetap setia
di dalam melayani, mengiring, dan mengasihi-Mu. Meteraikan firman-Mu Roh Kudus, kami terima semua perkataan-Mu ini dengan sukacita. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saya kembalikan pada yang bertugas. Ya. Selanjutnya kita akan dengarkan pengumuman dari Saudara Stephen. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum saya membawa pengumuman, apakah ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir? Boleh mengangkat tangannya. Ada Bapak Ibu? Puji Tuhan. Pengumuman yang pertama, hari Minggu, tanggal 29 Mei 2022, ada ibadah on-site yang diadakan di tempat ini, yang diawali dengan doa Bidstone jam 8 pagi dan dilanjutkan dengan ibadah jam 8.25. Bagi Bapak Ibu yang berada di luar kota atau lagi di luar negeri, bisa mengikuti ibadah live streaming melalui Zoom sesuai dengan meeting ID dan passcode yang ada di screen. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang ingin menonton kembali firman Tuhan yang sudah lalu, bisa melalui YouTube dengan search Pendeta Jaya Wondatu Ministry, dan akan keluar terlampir sesuai dengan yang ada di layar. Selanjutnya, hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, ada ibadah Bidstone PDMS jam 7:30 malam sampai jam 8:30 malam. Kami mengundang seluruh jemaat untuk mengikuti ibadah Bidstone malam ini. Untuk meeting ID dan passcode sesuai dengan yang terdapat di layar. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling. Selanjutnya ada ibadah online sekolah minggu hari Minggu jam 10.15. Untuk meeting ID dan passcode sesuai dengan yang tertera di layar. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Heni atau Ibu Sandy. Selanjutnya ada ibadah online tunas, usia tunas kelas 5 sampai 9 setiap hari Jumat jam 7 malam. Untuk meeting ID dan passcode sesuai dengan yang tertera di layar. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Mary atau Ibu Sandy. Selanjutnya, untuk ibadah online remaja dan dewasa muda, PDMS juga mengundang seluruh jemaat yang dewasa muda untuk mengikuti ibadah ini, yang akan dikawal dengan Pendeta Nemo Bahari. Hari Sabtu jam 7:30 malam, untuk meeting ID dan passcode sesuai dengan tertera. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling. Kami juga menghargai seluruh jemaat tetap untuk mengikuti protokol ibadah PDMS dengan menggunakan masker, jaga jarak, tidak berkerumun, hindari jabat tangan. Dan setelah ini bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan bisa memasukkan kolekte di kotak persembahan yang terdapat di depan ruangan. Setelah ini juga Bapak Ibu untuk tetap duduk mengikuti arahan asyir untuk arahan keluar. Sekian pengumuman dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Atas nama jemaat AMS, terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Jonathan yang sudah melayani kita firman Tuhan pada hari ini. Saudara diberkati? Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita. Dan kita akan akhiri ibadah kita bangkit berdiri. Nyanyikan pujian Hormati Yesus, puji Immanuel, dan doa berkat oleh hambanya. Haleluya. Ra
Di akhir ibadah ini kami mengucap syukur. Engkaulah yang membuat semuanya boleh terjadi dan ada. Dan kami yakin Tuhan, setiap jemaat-Mu, baik yang hadir secara langsung juga menyaksikan secara streaming, kami sudah diberkati oleh Tuhan. Dengan berkat yang tidak bisa kami jangkau dengan pikiran kami. Bahkan tidak pernah timbul dalam hati pikiran kami, Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Engkau Bapa. Sepakat kami berdoa untuk Ibu Gembala kami, Tante Melani Awondatu Tuhan. Sertai, urapi, kuatkan, dan mampukan Ibu Gembala kami dalam mengatur setiap jalannya ibadah, dalam menggembalakan setiap domba-domba yang Tuhan percayakan. Dengan kuat kuasa Roh Kudus, dengan hikmat kebijaksanaan dari sorga, sehingga umat-Mu yang boleh dipercayakan lewat penggembalaan Ibu Gembala boleh semakin bertumbuh berakar kuat di dalam Engkau. Dan pada akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, mari arahkan hatimu lebih lagi kepada Dia yang mengasihi kita. Dan terimalah berkat yang melimpah dari Bapa di sorga, kasih sayang yang sempurna di dalam Yesus Kristus Sang Putra, bahkan persekutuan, penghiburan, kekuatan, pimpinan Roh Kudus menyertai dan menjadi bagian kita sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah diberkati Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Selamat pagi.